Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kartika Intan Pramudia dengan NPM 2111100134080006. Saya dari Prodi Akuntansi Malam. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% per tahunnya. Ekonomi Indonesia triwulan kedua 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ekonomi ini menjadi pertanda yang baik, namun tetap penting untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi penurunan kembali pada triwulan berikutnya. Peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat COVID-19. Itu sedikit menjelaskan bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini. Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan, yaitu pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, yang dapat dipandang sebagai masalah ekonomi jangka panjang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena adanya faktor-faktor produksi yang akan selalu bertambah dalam jumlah maupun kualitasnya. Faktor penentu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Yang pertama, nilai tukar uang. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, penanaman modal dalam negeri, yaitu PMDN. Yang keempat adalah konsumsi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia yaitu SDM. Yang kedua, sumber daya alam SDA. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat adalah sumber daya modal. Di dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa teori. Yang pertama adalah teori klasik. Pendekatan klasik menyatakan pasar memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri, yang seringkali dijadikan dasar untuk melaksanakan kebijakan pasar bebas. Selain itu, teori klasik adalah yang pertama kalinya memandang perekonomian sebagai sistem yang secara prinsip terpisah dari politik rumah tangga. Di dalam teori klasik ada tokoh yang mewakilinya. Yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith mendefinisikan bahwa ekonomi adalah kajian yang berisi tentang sebab-sebab terjadinya kemakmuran, yaitu kekayaan. Adam Smith mengeluarkan teori. Yang pertama, teori pembangunan ekonomi, dan yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi. Dan tokoh yang kedua adalah David Ricardo. David Ricardo mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu kajian mengenai hukum di dalam berbagai jenis golongan masyarakat. Di teori klasik ini dia mengeluarkan 3 teori, yaitu teori sewa tanah, teori nilai kerja dan upah, dan yang ketiga teori keunggulan komparatif. Ya, yang kedua adalah teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori klasik yang telah lebih dulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Teori neoklasik adalah istilah untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Tokoh yang mewakili teori pertumbuhan neoklasik yang pertama Joseph S. Schumpeter. Menurut Schumpeter dalam bukunya yang berjudul The Theory of Economic Development,
Kunci utama pertumbuhan ekonomi adalah inovator dan wira swasta. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Tokoh kedua adalah Robert Solow. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan jangka panjang yang bersumber pada 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil yaitu output. 4 faktor ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana teknologi berinteraksi dalam perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya pada output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, tingkat tabungan dalam perekonomian merupakan ukuran persediaan modal pada tingkat produksinya. Robert Solow pernah berkata, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal dan output yang dihasilkan. Dalam kondisi mapan, pendapatan per kapita ditentukan secara eksogen. Kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat. Secara bersamaan, hal ini disebut pertumbuhan seimbang, yaitu balance growth. Ya, setelah itu teori ketiga adalah teori historis. Teori historis menitik beratkan pada proses perkembangan perekonomian masyarakat, mulai dari tahap prasejarah hingga tahap industri. Masyarakat dunia dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Ada 4 tokoh yang mengemukakan teori historis, yaitu Frederick, Karl Ussher, Werner Sombart, dan Walt Whitman Rostow. Ciri-ciri negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, mengalami peningkatan GDP atau pendapatan per kapita dari tahun ke tahun. Yang kedua, negara tersebut mengalami peningkatan investasi potensial. Yang ketiga, di negara tersebut ditemukan sumber-sumber produktif dan dapat didayagunakan dengan baik. Faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tingginya potensial tekanan inflasi secara struktural. Yang kedua, lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental yang terkait. Yang ketiga, masih tingginya pengangguran dan kerentaan pasar tenaga kerja. Manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemampuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Yang kedua, pendapatan per kapitanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran. Yang ketiga, sebagai dasar penentu prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Yang ketiga, sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.